Di zaman dahulu para pemikir-pemikir Islam banyak yang pakar-pakar geografi, pakar-pakar ensiklopedi, pakar-pakar dalam ilmu navigasi, pakar-pakar dalam dunia perpetaan, bahkan dalam penentuan tanggal, waktu, atau yang sekarang kita sebut dengan kalender, itu sudah sangat luar biasa sekali. Karangan-karangan, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kedokteran, dengan ilmu pasti, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu falak, yang tertulis dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Adik-adik peserta kuliah di kesempatan hari ini yang semoga Allah kasih sehat, semoga Allah selalu kasih semangat kita untuk belajar tentang peradaban Islam. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang seperti apa peradaban Islam di masa Rasulullah, bagaimana peradaban itu dikembangkan di zaman Khalifah Rashidah, Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Yang itu mungkin Anda sudah merenung, Anda sudah berpikir konsep pendidikan apa yang sudah pernah dibangun di masa klasik, di masa abad pertengahan, dan mungkin menjadi bahan untuk kita diskusikan terus di peradaban keislaman, apalagi ketika kita berbicara tentang pendidikan yang untuk kita kembangkan di asrul hadis, ya, di era modern saat ini. Ada istilah di tema kita yang kedua ini, pemurnian dan pembaharuan dalam peradaban keumatan, atau pemurnian dan pembaharuan dalam dunia Islam. Tentunya kita akan melihat dalam konteks pendidikan, karena pendidikan ini akan terus berkembang. Pendidikan itu akan mengikuti situasi, kondisi, dan lingkungan di mana pendidikan itu dibentuk. Pendidikan itu akan selalu berbasis kepada peradaban yang berkembang dalam sebuah kehidupan masyarakat. Karena dilihat dari aspek sosiologinya, antropologinya, arkeologinya. Bukti dan analisa sejarah itu tentunya mengangkat kita. Hari ini peradaban apa yang akan kita kembangkan dalam dunia pendidikan? Dan apa nilai-nilai pembaharuan, nilai-nilai pemurnian yang harus kita ambil ketika peradaban pendidikan dalam dunia Islam itu sudah berkembang. Saya ingin melihat untuk memberikan pemahaman sedikit tentang pembaharuan, ya. Istilah di dalam bahasa Arab disebut dengan at-tajdid. Karena hal yang baru itu namanya jadidun dalam bahasa Arab. Ketika dia dikembangkan menjadi sebuah pembaharuan berarti at-tajdid. Jaddada yujaddidu tajdidan. Berarti ada sesuatu yang mengalami kontinuitas, mengalami keberlangsungan. Pendidikan ini harus selalu mengalami pembaharuan, mengalami pemurnian. Sehingga modernisasi dalam gerakan, modernisasi dalam pola pendidikan, budaya, tradisi yang dikembangkan oleh para pendidik-pendidik kita hari ini, tentunya harus berpikir keras. Apakah pemurnian dan pembaharuan peradaban Islam itu akan kita kembalikan kepada konteks keislamannya dulu. Karena Islam itu dulu selalu berpijak kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika kita melihat masyarakat yang berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini hidup di zaman dahulu, hidup di mana mereka di padang pasir, hidup di mana mereka tidak punya bangunan yang baik, hidup mereka di tengah-tengah tekanan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang benci dengan Islam. Hidup di tengah-tengah peradaban Islam yang saat itu dikelilingi oleh tokoh-tokoh hebat. Seperti zaman Daulah Bani Abbasiyah. Banyak bermunculan tokoh-tokoh ilmu kalam, tokoh-tokoh ilmu filsafat, tokoh-tokoh ilmu falak, dan seterusnya. Nah, mungkin apa yang harus kita kembangkan ketika kita melihat pemurnian dan peradaban Islam dalam konteks kekinian ini? Saya mengangkat untuk melihat dari sisi sejarah terlebih dahulu. Islam sudah mengalami perkembangan peradaban yang cukup hebat. Sebagai contoh misalnya, di zaman dahulu para pemikir-pemikir Islam banyak yang pakar-pakar geografi, pakar-pakar ensiklopedi,
pakar-pakar dalam ilmu navigasi, pakar-pakar dalam dunia perpetaan, bahkan dalam penentuan tanggal, waktu, atau yang sekarang kita sebut dengan kalender, itu sudah sangat luar biasa sekali. Karangan-karangan, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kedokteran, dengan ilmu pasti, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu falak, yang tertulis dengan bahasa Parsia, bahasa Yunani, bahasa Sanskrit. Bahkan tokoh-tokoh itu bermunculan seiring dengan perkembangan peradaban di zaman saat itu. Kita bisa melihat misalnya di tahun 740-an, ada yang menemukan tanda bagaimana melihat sebuah waktu yang disebut dengan hari ini dengan arloji. Di zaman Khalifah Al-Maimun misalnya, zaman Khalifah Daulah Bani Abbasiyah, ini muncul yang dikenal dengan Darul Hikmah atau dikenal dengan Akademi Ilmu Pengetahuan pertama yang saat itu cukup mendunia. Dia punya universitas yang saat sekarang dikenal dengan Darul Ulum. Mereka punya tempat untuk observasi perbintangan yang hari ini kita kenal dengan ilmu falak. Mereka punya perpustakaan yang cukup besar, yang cukup lengkap. Dan ini menjadi bukti sejarah kalau pendidikan tentunya yang dikembangkan adalah pendidikan yang berbasis peradaban keislaman yang pernah muncul zaman dahulu. Menjadi masalah ketika kita hari ini membuka sebuah lembaga pendidikan atau kita belajar dalam sebuah lembaga pendidikan, tidak ada perpustakaannya atau kecil perpustakaannya. Atau ketika kita melihat tempat kita untuk observasi, kalau hari ini mungkin kita sebut dengan laboratorium. Sementara tempat untuk kita meriset, mensintesakan apa yang menjadi temuan kita tidak dilengkapi dengan tempat untuk observasi tersebut. Kita melihat universitas-universitas hari ini mungkin tidak seperti bentukan universitas di zaman dahulu. Nah, disinilah kalaulah pakar-pakar kimia, matematik, kemudian pakar-pakar dalam dunia fisika, dalam dunia geografi, dalam dunia biologi, di zaman dahulu telah memunculkan berbagai macam teori-teori yang mengembangkan tentang keislaman, dan bangunan keislaman ini menjadi penguat untuk menjadi sebuah bentukan bangunan keilmuan, maka mari sama-sama kita renungkan. Mengapa hari ini umat Islam mengalami kemunduran dalam peradaban keilmuan? Mengapa umat Islam hari ini mengalami kemunduran dalam peradaban keumatan? Yang ada gesekan, yang ada pertentangan, yang ada perselisihan. Bukan menyatukan sebuah pandangan yang sama, tapi justru memperdebatkan, mengkonflikkan pandangan-pandangan yang berbeda. Padahal kita ini al-ittifaq fil usuliyah wal ikhtilaf fil furu'iyah. Ada kesepakatan dalam perkara yang pokok, sekalipun ada perdebatan, perselisihan dalam perkara-perkara yang tidak pokok. Nah, krisis ini tentunya menjadi faktor mengapa pembaharuan dan pemurnian peradaban umat Islam, khususnya di dunia Islam, ini diperlukan. Dan ketika mengalami kemunduran, mungkin bisa kita jelaskan ada beberapa faktor. Seperti yang pertama, melemahnya akidah umat Islam. Karena umat Islam ini semakin luas, semakin menyebar di daerah mana-mana, maka akidah ini, keimanan, keyakinan ini semakin menurun, mengalami inhitab, mengalami stagnasi. Kalau dulu kehidupan umat Islam tidak begitu berkembang, seiring dengan berkembangnya dunia Islam, maka melemahnya keyakinan, melemahnya kesatuan dalam keyakinan, melemahnya akidah umat Islam, sehingga dalam menjalankan hukum-hukum Allah, dalam menjalankan apa yang ada dalam ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis, padahal itu menjadi pijakan umat Islam di zaman dahulu, di zaman periode klasik, peradaban itulah yang tentunya sekarang menjadi faktor utama sebagai penguat agar umat Islam ini tidak mengalami kemunduran.
Yang kedua, minimnya umat Islam yang hari ini mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi peradaban keumatan ini mengalami kemunduran dikarenakan ketidakpedulian sebagian besar dari umat Islam yang diakibatkan oleh akidah yang lemah, sehingga akhirnya menyebabkan keinginan untuk berpegang teguh kepada syariat, hukum, tatanan, aturan yang telah Allah turunkan. Dan itu berdampak. Dampaknya kepada ketegasan, keseriusan, keinginan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi melemah. Dan kalau ini masuk dalam aspek dunia pendidikan, maka ini tentunya menjadi faktor yang berat. Dunia pendidikan menjadi menurun. Kebanyakan orang akan berpikir bagaimana ketika belajar dalam dunia pendidikan, dalam dunia keilmuan, dia tidak berpikir untuk mencari ilmu itu karena Allah, tetapi mencari ilmu itu karena dia butuh hidup dengan ilmu itu. Dia butuh materi dengan ilmu itu. Akhirnya ilmu yang didapat bukan ilmu karena Allah, tetapi ilmu yang didapat adalah ilmu yang sesuatu karena Allah. Terjadi di sini terjadi disintegrasi. Terjadi kekuatan yang melemah. Kesatuan yang melemah. Yang harusnya ketika mencari ilmu, ini dibarengi dengan menguatnya agama. Yang dimana seseorang sebelum mencari ilmu pengetahuan, dia harus dikuatkan akidah dan adabnya. Sehingga akan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang berakidah dan ilmuwan-ilmuwan yang memiliki peradaban atau akhlak, etika, moral yang hebat. Disitulah ketika hubungan antara akidah, adab, ilmu, dan menghasilkan amal, action, perbuatan, maka hasil keilmuan itu akan menjadi kuat. Nah, melemahnya amar ma'ruf nahi mungkar ini diperparah lagi ketika umat Islam mengalami kemunduran dikarenakan atau disebabkan ruhul jihad, sikap untuk bersungguh-sungguh, sikap untuk berjihad, menegakkan kalimat Allah, meninggikan agama Allah. Itu bukan menjadi tujuan yang utama. Akhirnya orang yang belajar, yang menuntut ilmu, dia tidak punya kesungguhan. Kalau bahasa kita sekarang mungkin yang penting dapat ijazah. Anak-anak, adik-adik kita yang kuliah, yang sekolah hari ini, dia cuma butuh status, dia lulus. Bukan dia butuh status dia sebagai ilmuwan. Kita yang sekolah S1, S2, S3, kita memburu apa? Memburu ijazah, memburu jabatan, dan memburu link atau kolegawan. Bukan yang dicari ilmu pengetahuan. Akhirnya labeling ini menjadi faktor yang menyebabkan kemunduran dunia pendidikan, khususnya dalam kehidupan umat Islam, dan itu menjadi faktor yang memberatkan untuk kita renungkan hari ini. Nah, apa yang kita sampaikan tadi, secara tidak langsung kemunduran di faktor yang keempat, kepedulian, kekuatan untuk memperhatikan keumatan, peduli kepada problematika keumatan yang menyatukan kehidupan umat Islam. Ini mengalami disintegrasi. Jadi hari ini ketika kita bicara tentang Islam, ketika kita berbicara tentang tauhid, ketika kita berbicara tentang kehidupan, menghidupkan literasi klasik, ya, karya-karya peradaban umat Islam yang dulu pernah hebat, itu menjadi mundur hari ini, menjadi melemah. Yang hari ini kita pegang bukan dari umat Islam, yang hari ini kita pegang bukan dari peradaban Islam. Nah, krisis ini yang hari ini kita rasakan. Krisis yang berkepanjangan, di mana potensi untuk memurnikan dan memajukan peradaban keumatan menjadi satu hal yang penting untuk kita kedepankan. Saya ingin melihat sisi the crisis. Ya, krisis apa yang bisa kita bangkitkan di tengah-tengah kita ingin memurnikan dan menghidupkan kembali peradaban Islam. Contoh misalnya kita perlu menghidupkan kembali krisis dalam dunia politik. Ada yang kita kenal dengan political thought of Islam. Ada pemikiran politik dalam dunia Islam. Dan Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana berpolitik yang Islamis.
Nah, sementara kita melihat kerapuhan nilai-nilai Islam dalam dunia perpolitikan saat ini. Atau misalnya kita lihat pada poin yang kedua, the crisis of religiosity atau spirituality. Ada krisis spiritualitas, ada krisis keberagamaan, di mana hari ini kita berada dalam kejumudan, kita berada dalam stagnan. Orang itu untuk berpikir lebih kreatif, berpikir untuk memajukan situasi dan kondisi dalam kehidupannya beragama. Ini selalu mengalami perdebatan. Sehingga stagnan, yang diukur, yang difikirkan adalah seolah-olah Islam ini mengalami kemandekan. Padahal ijtihadiyah, konsep kita untuk berijtihad, mengeluarkan ide gagasan yang membangkitkan dan mengembangkan Islam, itu satu hal yang harusnya kita munculkan di hari ini. Mungkin ada hubungan yang poin ketiga ini, krisis yang dihubungkan dengan dunia pendidikan. Ya, the crisis of education. Yang tadi sudah banyak kita singgung sedikit-sedikit. Hari ini lembaga-lembaga pendidikan di tingkatan dasar sampai perguruan tinggi. Kita banyak melihat ruang gerak dalam dunia pendidikan yang boleh kita sebut kebebasan seseorang untuk menyalurkan, berekspresi dengan nilai-nilai pendidikan. Lembaga yang akan mengapresiasikan untuk memberikan kebebasan dia berekspresi dalam dunia pendidikan. Mungkin hari ini mengalami keterbatasan. Dari sinilah saya mengajak kepada teman-teman berpikirlah, ide apa yang dapat Anda tuliskan sebagai ide dan gagasan, mengapa pemurnian dan pembaharuan menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua, karena ini akan menyelesaikan masalah-masalah yang hari ini kita hadapkan kepada umat kita, dan kita sebagai tokoh, kita sebagai pendidik, dan Anda sebagai pelajar, mahasiswa, adalah PR kita bersama sebagai umat Islam, sebagai mujahid, untuk bagaimana kita menghidupkan akidah keumatan, bagaimana kita memperbaiki spiritualitas keberagaman kita, bagaimana kita peduli kepada nilai-nilai sosial yang ada sesama umat beragama, meletakkan poin nilai-nilai pendidikan keagamaan yang humanis. Ini menjadi renungan untuk kita. Maka di poin yang kedua dan di pertemuan yang kedua ini, silahkan adik-adik bisa berpikir. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan dari pemurnian, pembaharuan dalam aspek dunia pendidikan. Dan itu menjadi hal penting untuk Anda di hari ini. Silahkan Anda bisa renungkan itu, dan Anda bisa berpikir untuk apa Anda melihat sisi pemurnian dan pembaharuan dalam dunia Islam, dan itu menjadi PR Anda dalam menyikapi krisis dunia pendidikan saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa pertanyaan yang tadi kita angkat, ini menjadi bahan diskusi. Anda bisa jawab di e-learning, Anda bisa jawab di kolom YouTube di bawah ini, dan itu menjadi catatan keaktifan untuk Anda semua. Billahi taufik fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.